Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Ahmad di channel Ahmad PR. Di video kali ini kita akan melanjutkan video soal NAS yang kemarin. Jadi kemarin banyak pertanyaannya masuk ya, terutama untuk ngatur usernya itu seperti apa Bang. Jadi biar nggak semua orang bisa ngakses masuk. Terus ada juga yang nanya, Bang, biar bisa diakses secara online itu seperti apa. Terus ada juga request itu, Bang, ini gimana jadinya kalau ini dijadikan media penyimpanan untuk CCTV. Tapi kayaknya yang ketiga ini saya belum bisa mengabulkan ya, karena kebetulan di sini nggak ada yang buat praktek. Oke, langsung saja kita akan bahas lanjutan tutorial untuk NAS ini. Jadi yang pertama kita langsung saja ya, kita buka untuk router kita. Router kita alamatnya ini 192.168.1.64. Maka seperti ini, username-nya standar ya, admin, passwordnya Open Media Vault. Login. Oke ya, di sini untuk tampilan awalnya seperti ini. Kalau kalian mau menampilkan sistem informasi yang ada di sini, kalian tinggal klik setting, terus ini dicentang semua. Scroll ke bawah, save. Nih, maka dia akan tampil seperti ini. Oke ya, begini ya. Jadi semua interface itu ada di sini. Oke, baik. Jadi kemarin kita sudah mounting ya untuk harddisknya. Terus kita akan atur untuk usernya sekarang. User. Di sini kita akan buat user ya teman-teman. Di sini akan saya buat create. Di sini namanya akan saya buat Ahmad PR. Terus passwordnya 1234. 1234. Oke. Kita save dulu. Terus saya akan bikin user baru. Ini save nya nanti aja, create. Ini sebagai tamu, nanti dia hanya bisa mantau saja. Saya akan buat user Faiz, terus passwordnya 1234 sama ya. Kita save. Nah, sekarang kita bisa atur ya di sini teman-teman untuk aksesnya. Jadi ini si Ahmad PR ini kita akan atur untuk foldernya, dia bisa read atau write karena dia sebagai admin untuk si Ahmad PR ini ya. Terus nanti sebagai Faiz ini kita akan setting di sini ya. Dia hanya bisa read only. Seperti ini ya. Terus kita save. Di sini kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Sekarang kita akan ke sambanya ya, ke service. Di bagian sambanya kita bagian share ya teman-teman ya. Di sini kita edit ya. Nah, di sini di bagian share ini kita akan atur di sini ya. Ini no. Jadi publik akan kita buat no. Tujuannya nanti biar dia minta perizinan teman-teman. Seperti ini aja. Oke, save. Baik, di sini konfigurasinya sudah selesai. Saatnya kita akan coba untuk si sambanya ya, Windows R. Terus di sini alamat IP-nya 64 ya. Oke, nggak muncul, bentar. Windows R 64. Oke, kita oke. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Saya akan coba masukkan password Ahmad PR. Passwordnya 1234. Nah, jika kita masuk sebagai Ahmad PR, di sini kita bisa untuk write and write. Di sini kebetulan nggak ada file ya. Saya akan masukkan sebuah gambar. Ini saya akan copy. Di sini akan saya pastekan. Nah, ini kalau kita login sebagai Ahmad PR itu kita bisa mengakses ya teman-teman. Di sini gambarnya sudah muncul. Jadi seperti itu, kita sudah diminta untuk login. Ya, oke ya, semoga ini cukup jelas. Nah, sekarang kita akan coba ya teman-teman untuk membuat NAS ini online. Jadi banyak juga ya teman-teman ya, untuk caranya itu bisa menggunakan Zero Tier atau bisa menggunakan Ngrok. Tapi di sini saya lebih ke menggunakan Zero Tier karena dia lebih simple. Jadi nanti tujuan saya untuk si NAS ini, selain kita bisa mengakses NAS-nya secara online,
kita juga bisa menjadikan NAS ini sebagai remote gateway. Apa itu remote gateway? Jadi NAS ini nanti ketika dipasang zero tier, ketika kita terhubung dengan si zero tier, kita bisa mengakses router utama kita juga. Jadi bukan hanya si STB ini. Langsung saja daripada bingung, kita akses dulu untuk alamat IP-nya. Kita buka putih ya seperti biasa teman-teman. Baik, kita pastikan di putih ya teman-teman ya, seperti ini, open. Nah, untuk passwordnya root, aduh salah ya, root enter, terus passwordnya Ahmad PR. Jadi ini adalah tampilan untuk si Armbian-nya. Sekarang kita akan coba untuk instalasi si zero tier-nya ya. Kita copy, kita paste di sini, enter. Oke ya, seperti ini ya. Ini proses instalasinya, nanti kita tinggal tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Oke ya, di sini kita sudah selesai untuk instalasi si zero tier-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin dulu untuk akun zero tier-nya ya. Kalian bisa akses websitenya my.zerotier.com. Nanti kalian login atau sign up. Seperti ini aja. Nanti kita akan login menggunakan akun Google saja supaya lebih simpel ya. Ini adalah akun Google. Oke, jadi seperti ini ya. Kita akan buat untuk jaringannya dulu ya. Oke, kita sudah create, kita klik ya. Terus di sini kita rubah namanya ya. Kita akan setting sebagai OMV saja ya. Oke, baik, jadi di sini nanti untuk aksesnya saya akan buat public saja ya, supaya nggak ribet untuk proses autentikasi. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan copy dulu ya di sini, dan kita akan ini, kita ganti di sini ya. Sekarang kita akan copy di sini. Nah, di sini keterangannya sudah oke ya. Saatnya kita cek di sini apakah ini sudah terhubung atau belum. Kita cek ya. Oke, di sini perangkatnya sudah terhubung ya. Ini adalah STB kita. Kita akan setting sebagai STB OMV. Kayak gini aja ya. Ini tujuannya ya biar mempermudah aja. Di sini STB-nya sudah terhubung, artinya ini sudah online. Nah, ini ya saatnya kita setting sedikit untuk konfigurasi di bagian port forwardingnya. Ini tujuannya apa? Biar nanti kita bisa akses dimanapun dan kapanpun. Bukan hanya si routernya, bukan hanya si NAS kita, tapi juga si router utama kita. Kita cek ya IP ADDR. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nanti protokolnya kalian sesuaikan ya. Di sini ya. Di sini kita menggunakan interface ETH0 ya. Ini. Nah, di sini saya siapkan ya. Jadi untuk physical interface-nya kita menggunakan ETH0. Terus untuk zero tier-nya, interface dari zero tier-nya kita akan cari di bawah ini. Nah, di sini teman-teman untuk si interface zero tier-nya ini terbaca ZTP ini. Kita bisa Ctrl+C untuk copy. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai interface zero tier-nya. Ini taunya dari mana teman-teman ya? Ini biar kalian nggak bingung. Jadi interface zero tier-nya itu ini adalah alamat IP-nya ya, 192.168.196.4. Ini ya, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah IP-nya si zero tier-nya ini. Nah, ini ya. Jadi taunya interface itu dari mana? Itu dari sini ya. Nanti di pengaturan ini kalian sesuaikan ya, karena setiap perangkat nanti berbeda. Nanti kalian ketikkan ini dulu aja. Oke, ini sudah ketemu. Sekarang kita akan enablekan dulu untuk port forwardingnya ya, biar nanti bisa berjalan. Oke, sudah ya, port forwardingnya sudah berjalan. Saatnya kita setting ya untuk si interface-nya ya. Jadi seperti ini, kita pastekan saja, enter. Oke ya, sudah selesai. Terus kita perlu untuk konfigurasi untuk IP table-nya. Ini tinggal kita pastekan saja.
Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita akan atur ya supaya konfigurasi IP table ini bisa berjalan secara otomatis ketika kita habis booting ya. Pertama kita install ini dulu. Enter. Ini Y saja ya. Kita pasang untuk net filternya dulu. Oke, jadi di sini ada keterangannya seperti ini. Kita save saja ya, kita enter, yes. Itu yes juga. Nanti proses instalasinya akan berjalan, teman-teman. Sebenarnya kalau kalian nggak perlu untuk fitur dari remote gateway ini seperti di OpenWRT lah. Kalau kalian memakai zero tier di OpenWRT itu kan bisa ngakses semuanya. Dan settingannya hanya simpel di IP firewall, kita tinggal accept untuk one access-nya. Itu keluar masuknya kita accept. Kalau di sini karena nggak ada menunya, jadi kita harus settingnya secara manual seperti itu. Sebenarnya konsepnya sama aja, teman-teman. Tapi kalau kalian nggak ingin melakukan ini, hanya kebutuhannya untuk akses NAS servernya ini, kalian bisa skip langkah ini. Cukup dari langkah yang ini saja, yang atas ini. Itu sudah. Karena nanti kita akan digunakan sebagai remote gateway, jadi kita perlu akses yang ini. Oke ya, di sini sudah selesai untuk instalasinya. Terus kita tinggal masukkan perintah ini untuk menyimpan konfigurasi IP table kita tadi. Oke, kita akan lanjut sedikit ya untuk konfigurasinya, karena kita juga gunakan sebagai remote gateway. Tadi kita sudah setting di bagian forwardingnya ya. Sekarang kita akan setting dulu si STB-nya ya, teman-teman. Sebenarnya bisa juga kalian akses dari alamat ini ya. Tapi karena saya itu pelupa ya, kayaknya nggak mungkin kalau saya ingat-ingat ini. Nanti kita akan setting di bagian sini ya, add root ini. Kita paste di sini ya, sorry. Ini, terus kita masukkan IP ini saja. Nah, kenapa IP ini? Jadi ini semua IP bisa diakses via ini. Jadi nanti kalau kita punya IP 192.168.1.1 itu bisa diakses, 2.1 itu bisa diakses juga. Konfigurasinya hanya seperti ini ya. Ini kita atur public supaya nanti di sini kita nggak perlu authorize ya, nggak perlu melakukan perizinan gitu. Nanti kalau kalian maunya private lebih aman, kita bisa akses di private sini. Jadi nanti setiap perangkat yang connect ke network ID kita akan meminta persetujuan dulu baru bisa connect. Oke, langkah kita sudah selesai. Sekarang kita akan coba akses ini menggunakan handphone, apakah bisa atau enggak. Sekarang kita akan coba untuk akses melalui HP kita ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan data seluler. Kita akan download dulu untuk zero tier-nya ya, teman-teman. Nah, ini adalah zero tier-nya. Kita buka dulu. Nah, saatnya kita setting dulu ya di bagian setting. Ini kalian centang semua untuk use mobile data sama disable IP versi 6. Kita tambahkan dulu ya add network. Nah, ini kita bisa pastekan seperti ini ya. Ini route all traffic-nya dicentang, scroll ke bawah, add seperti ini. Lalu kita coba hidupkan. Nah, di sini sudah hidup ya, teman-teman. Sekarang kita akan mencobanya mengakses melalui browser. Sekarang kita akses, ini adalah IP browser kita tadi, teman-teman. Nah, ini bisa ya, teman-teman ya. Jadi ini menggunakan data seluler, kita bisa mengakses si Airpo-nya. Kita login ya. Nah, ini bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kita cek ya di sini sistem, di bagian status ya. Ini seperti ini. Sekarang kita akan coba ya, teman-teman ya. Di sini kita akan akses untuk NAS-nya. Di sini NAS kita tadi adalah 64 ya. Dan ini berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Mantap, kita bisa akses dari luar jaringan. Kita juga bisa akses router kita. Sekarang kita akan coba untuk sambanya ya, atau NAS-nya apakah bisa diakses juga dari luar jaringan. Nah, untuk mengakses NAS kita menggunakan software yang namanya RS File Manager. Kita buka dulu ya. Nah, ini ada iklannya. Jadi ini kita tutup. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalian ke bagian jaringan ini yang LAN. Nah, di sini kalian bisa tambah manual atau kalian bisa pindahi.
Kalau bikin baru itu nanti munculnya seperti ini. Sebentar saya edit dulu ya, edit. Nah, jadi nanti seperti ini ya, servernya kalian isi alamat IP-nya, nama penggunanya yang kalian setting tadi, terus passwordnya ini tadi 1234. Jika sudah, kalian bisa klik buka ini. Nah, maka sudah bisa diakses dari luar jaringan. Kita coba ya play video orang ini ya. Ini selalu hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Ahmad PR. Di video kali ini kita akan membuat sebuah NAS dari sebuah STB bekas. Kita nanti bisa juga dipakai. Oke, jadi sukses ya. Sekarang kita akan mencoba ya untuk menjadikan si NAS kita ini sebagai download manager. Kita tahu kalau di Synology itu bisa ya, seperti kalau di OpenWRT itu Area 2 ya. Tapi di Open Media Vault ini ada toolnya sendiri. Jadi di package ini sudah menyediakan untuk download manager. Sekarang kita akan pasangkan ini. Jadi NAS kita nanti kita bisa download sebuah file. Kita nggak perlu nyalakan PC-nya terus. Ini downloadnya akan berjalan di NAS server kita. Tentunya akan lebih menghemat listrik kita ya. Sekarang langsung saja ya kita ke bagian sistem. Di bagian plugin ya. Ini pluginnya ya teman-teman ya. Kita ketikkan saja download. Nah, ini adalah ada sebuah plugin yang namanya download manager ya. Ini seperti Area 2. Kita akan install ya. Diklik sini terus diinstal. Confirm yes. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, baik ya. Jadi ini sudah selesai untuk instalasinya. Cukup sedikit lama ya. Bukan cukup ya, tapi lama. Ini akan refresh seperti ini ya. Oke, kita bagian service ya. Sekarang ada downloader. Wes, mantap ya. Baik, ini adalah tampilan ya dari downloader ini ya. Ini dirangkum jadi satu untuk Area 2-nya. Di sini saya jelaskan dulu untuk menu-menunya. Di sini ada add download, plus ini untuk add download, terus ada download multiple kalau kita mau download barengan kayak gitu. Terus kita ada download playlist juga di sini. Terus ada update YouTube ini ya. Terus ini untuk start downloadnya. Oke, kita akan coba ya cek menunya satu-satu. Sekalian kita akan cobain dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita add dulu ya. Nah, di sini ada Area 2 ya. Di sini akan kita coba tes ya untuk download file 100 MB ya. Di sini dari tes download ini ya, kita klik kanan terus kita salin alamat link. Di sini kita pastekan saja. Terus share foldernya ini adalah Samba kita tadi di dev SDA atau di dalam harddisk kita, teman-teman. Terus untuk file name-nya ini tinggal copy aja dari sini ya. Salin. Tempel seperti ini ya. Kita bisa add. Nah, seperti ini downloadnya belum berjalan ya teman-teman ya. Kalau kalian mau menjalankan downloadnya, kalian tinggal klik ya untuk filenya, nanti warnanya kuning, terus di start download seperti ini. Nah, ini proses downloading ya teman-teman ya. Nah, ini lagi proses untuk downloading teman-teman. Terus kita akan coba menu yang kedua, kita akan download dari YouTube ya. Kita plus dulu. Nah, ini dari curl dulu ya. Ini biasanya kalau kalian untuk curl seperti ini saya copy aja ya. Saya ambil source dari GitHub. Terus kita akan pastekan di sini ya. Nah, ini kita tinggal copy aja di sini ya untuk nama filenya. Kita paste. Ini ya. Terus share foldernya ini. Ini saya kasih nama ini aja lah. Oke ya. Terus ini add. Ini juga bisa ya, kita klik terus kita klik download. Nah, seperti ini aja. Kalau downloadingnya berproses ini ya. Ini adalah file size-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk buat download YouTube ya. Di sini saya buat download videonya ini aja. Video manusia ini. Nah, ini kita salin tatuannya ya. Terus kita ke NAS kita ya, teman-teman ya. Oh, sorry ya, ini salah. Salin alamat link. Terus kita pastekan di sini ya. Nah, di sini kita pilih yang YouTube ya teman-teman ya. Terus formatnya kalian bisa pilih
MP4 atau kalian mau download MP3-nya aja juga bisa. Jadi lebih simple ya, nggak perlu convert lagi. Di sini saya pilih MP4. URL-nya ini tak coba ya. Saya kasih nama Ahmad PR itu aja. Ini untuk share foldernya di sini. Gitu. Kita tinggal add saja. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal start download. Nah, di sini nanti akan ada untuk size-nya ya, yang sudah terdownload itu berapa. Jadi prosesnya itu sampai mana akan kelihatan di sini nanti. Oke, sekarang kita akan coba untuk multiple download, apakah sama saja atau beda. Ini download multiple ya. Ini formatnya MP4. Nah, ini hanya bisa untuk YouTube ya, untuk multiple ini. Jadi URL-nya ini kita bisa paste di sini. Ini misalnya tadi ini. Saya mau download video yang lain aja lah. Ini salin alamat link. Terus kita paste di sini ya. Kita enter. Terus kita misal ini lagi ya, password salin alamat link. Paste. Ini kita download video 2 langsung ya. Nah, ini hanya bisa untuk YouTube. Terus kita add. Oke, ini ya. Terus ini kita bisa start juga. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Nah, ini ya kalian bisa lihat nanti nambah terus kayak gitu. Terus kita coba untuk playlist ya. Playlist ini lagi-lagi juga untuk YouTube ya. Misal nanti di YouTube ini ada sebuah playlist, katakanlah saya buka untuk Ahmad PR ini. Terus di playlist ini, misal kita mau download satu playlist nih. Ini saya ada playlist untuk modem. Kita tinggal salin alamat link. Kita bisa pastekan di sini. Nah, kayak gini. Terus ini seperti ini. Kita tinggal add saja. Nah, ini ya berbentuk playlist. Ini cukup lengkap ya untuk fiturnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini lagi proses berjalan ya teman-teman ya. Nah, nanti jika sudah finish ya, ini nggak akan ada ikonnya. Nah, ini kan masih ada centang-centang ini, berarti masih proses downloading. Jika sudah selesai, maka akan seperti ini. Nah, terus nanti mantaunya di mana? Mantaunya nanti kita tinggal ke NAS kita ya, pakai Windows. Nah, ini saya refresh ya. Nah, ini sudah masuk nih. Ini yang file git kita tadi. Nah, ini. Nah, ini ya, terus ini masih ada yang proses. Ini 100 MB pin. Masih ada yang proses juga. Nah, ini juga untuk proses yang masih part-part file ya. Nah, ini masih belum selesai untuk prosesnya. Seperti itu aja, lebih simpel ya. Tapi saya rasa kekurangannya di sini ya. Coba saya refresh dari ini ya. Menurut saya ada beberapa kekurangan sih teman-teman di NAS ini ya. Tidak seperti Arria 2. Kalau Arria 2 itu lebih enak ya kita ngelihatnya. Di sini prosesnya itu lebih enak dinikmati lah, seperti Internet Download Manager atau IDM itu jalan atau enggaknya kelihatan di sini. Tapi kalau untuk di Download Manager yang ada di NAS atau Open Media Vault ini hanya bisa kita lihat di sini. Nanti ini kilobyte-nya akan berjalan terus jika selesai itu ditandai dengan centangnya ini hilang. Jadi dia sudah menyelesaikan untuk proses downloading. Tapi ya ini cukup oke sih. Cuma kita nggak bisa melihat ini untuk transmisi datanya seperti apa ya kecepatannya. Seperti itu ya. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jadi itu tadi kita sudah membuat NAS kita itu bisa diakses dimanapun. Kita sudah tentukan usernya. Nanti user itu bisa ngapain aja. Bisa read, bisa write, atau bisa write only, atau bisa read only. Bisa read only atau read and write. Bisa juga digunakan sebagai mesin download layaknya sebuah IDM. Jadi nanti bisa lebih hemat teman-teman. Kalian tidak perlu menyalakan PC kalian 24 jam. Kalian tinggal download melalui NAS kita ini ya. Cukup luar biasa ya, ini berfungsi layaknya NAS Synology yang harga 9 jutaan itu. Luar biasa ya dari sebuah STB bekas. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini karena durasinya nanti cukup panjang juga. Daripada nanti kalian bingung, kita ngikuti step by step ini dulu aja. Sebenarnya di dalam NAS ini juga tersedia Docker. Nanti kalau ada Docker dan Portainer itu lebih fleksibel lagi.
Misal kita mau pasang NB di sini bisa, terus kita mau pasang misal NVR untuk CCTV, Shinobi Linux dipasang di Docker juga bisa. Nanti penipannya dipasang ini juga bisa. Tapi ya sayang sekali karena saya nggak ada NAS, jadi kok nggak ada NAS, sorry, saya nggak ada CCTV di sini untuk melakukan uji coba. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Like ya jika kalian suka, dislike aja jika nggak suka. Kita lanjut di video selanjutnya, segmen roster yang mungkin kalian tunggu ya, itu adalah roasting router. Kita akan roasting router habis-habisan. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas sebuah router yang bisa dikatakan router sejuta umat, yaitu adalah Tenda E301. Kita akan tes berapa sih kemampuan downloadnya, maksimalnya berapa, apakah stabil, terus untuk pingnya itu gimana. Nanti kita akan uji coba di video roster selanjutnya. Saya Ahmad pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.